Malam itu, hujan turun dengan malas, menampar aspal yang dingin. Budi menatap layar ponselnya, alisnya berkerut. Pesanan ojek online itu aneh, seorang penumpang meminta diantar ke sebuah desa yang bahkan tidak pernah ia dengar namanya. Siapa yang mau ke tempat terpencil seperti ini malam-malam? Gumamnya. Namun, uang adalah uang. Dengan motor tuanya, ia melaju ke pinggiran kota, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Budi, seorang pengemudi ojek online yang hidup serba kekurangan, menerima sebuah pesanan aneh di pinggiran kota. Destinasi yang tertera di aplikasi membawanya ke daerah yang tidak dikenalnya, sebuah desa terpencil di dekat hutan larangan. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan, dan kabut tebal mulai turun. Semakin jauh ia melaju, jalan semakin gelap, sunyi, dan penuh pepohonan tinggi menjulang. Tiba-tiba, GPS di ponselnya mati, sinyal hilang. Ia mencoba berbalik arah, tapi mendadak suara aneh terdengar dari dalam hutan, seolah ada sesuatu yang mengintai di antara pepohonan. Ketika ia berusaha mempercepat laju motornya, ban depan tergelincir di jalanan licin. Brak! Budi terpental dan jatuh ke dalam jurang kecil. Kepalanya membentur batu, dan dunia menjadi gelap. Ketika ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di hutan, melainkan di dalam sebuah gua besar dengan cahaya remang-remang. Di hadapannya, berdiri seorang wanita luar biasa cantik. Kulitnya putih bersinar, matanya hijau zamrud, rambutnya panjang berkilaan seperti emas. "Kau sudah sadar?" Suara lembut wanita itu terdengar. Budi terdiam. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi. "Di mana aku? Siapa kamu?" tanyanya dengan suara lemah. Wanita itu tersenyum. "Kau berada di wilayahku. Aku adalah Ratu Sanca, penguasa hutan ini." Budi terkejut. Ia pernah mendengar legenda tentang penguasa gaib yang menguasai hutan larangan. Ratu Sanca merawat luka-lukanya dan memberinya makanan. Selama berhari-hari, Budi tinggal di gua itu. Anehnya, ia tidak pernah merasa lapar atau haus. Namun, satu hal yang ia perhatikan setiap kali malam tiba, Ratu Sanca semakin terlihat misterius. Hingga suatu malam, Ratu Sanca mengajaknya duduk di dekat sungai kecil dalam gua. "Budi, maukah kau menjadi suamiku?" Budi terkejut. Seorang ratu yang begitu kaya dan cantik ingin menikah dengannya. Seorang ojol miskin. "Kenapa aku?" tanyanya ragu. "Karena aku telah memilihmu," jawab sang ratu. "Tapi ada satu syarat. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang siapa aku sebenarnya. Jika kau melanggar, kau akan kehilangan segalanya." Budi berpikir sejenak. Baginya, ini adalah keberuntungan besar. Ia mengangguk, menerima lamarannya. Malam itu, mereka menikah dalam upacara gaib yang hanya bisa dilihat oleh makhluk-makhluk penghuni hutan. Setelah menikah, Ratu Sanca memberikan Budi kekuatan istimewa. "Mulai sekarang, apapun yang kau sentuh akan berubah menjadi emas." Budi terkejut. Ia mencoba menyentuh sebuah batu kecil di tanah dan batu itu langsung berubah menjadi emas murni. Ratu Sanca kemudian berkata, "Aku izinkan kau kembali ke dunia manusia. Gunakan kekayaan ini dengan bijak. Tapi ingat, jangan pernah melanggar sumpahmu." Ia membeli rumah mewah, mobil mahal, dan bisnis besar. Hidupnya berubah total. Dari seorang ojol miskin, ia kini menjadi miliarder terkenal. Namun, kekayaannya menarik perhatian banyak orang. "Dari mana kau mendapatkan semua ini, Budi?" tanya teman-temannya. Budi selalu menghindari pertanyaan itu. Ia hanya berkata, "Keberuntungan." Namun, semakin lama, rasa bangga dan sombong mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai berpesta, mabuk, dan melupakan pesan Ratu Sanca. Hingga suatu malam, dalam keadaan mabuk di sebuah pesta besar, seseorang bertanya kepadanya, "Kau dulu hanya seorang tukang ojek. Bagaimana bisa kau jadi sekaya ini?" Dan untuk pertama kalinya, Budi melakukan kesalahan fatal. Dengan sombong ia berkata, "Hahaha, aku menikahi seorang ratu ular. Dialah yang memberiku semua ini." Orang-orang tertawa, mengira ia hanya bercanda. Tapi Budi tidak menyadari bahwa kata-katanya telah menghancurkan segalanya.
Ketika Budi pulang malam itu, ia mendapati rumahnya kosong. Semua emas, uang, dan harta bendanya lenyap. Mobil bawahnya hilang. Pakaian mahalnya berubah menjadi pakaian lusuh seperti dulu. Apa yang terjadi? Ia panik. Tiba-tiba, suara desisan mengerikan terdengar dari sudut ruangan. Kau melanggar sumpahmu, Budi. Budi berbalik, dan di sana berdiri Ratu Sanca dalam wujud aslinya seekor ular. Raksasa bersisik emas dengan mata menyala seperti api. Ampuni aku, Ratu, aku hilaf. Budi berlutut dan menangis. Tapi semuanya sudah terlambat. Ratu Sanca menatapnya dengan dingin. Keserakahan dan kesombonganmu telah menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, tubuh Budi berubah. Tangannya mengecil, kulitnya mengeras dan bersisik. Dan dalam hitungan detik, ia berubah menjadi seekor ular kecil yang melata di lantai. Ratu Sanca menatapnya sekali lagi sebelum berbisik. Kini kau akan merasakan penderitaan yang kau buat sendiri. Dan dengan satu kedipan mata, ia menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, orang-orang sering melihat seekor ular kecil berkeliaran di dekat hutan larangan. Konon, itu adalah Budi. Ia terus mencari sesuatu yang telah hilang selamanya, kesempatan kedua yang tidak akan pernah ia dapatkan. Pesan moral. Keserakahan dan kesombongan bisa menjadi kutukan terbesar dalam hidup manusia. Terkadang, beberapa rahasia memang sebaiknya tetap menjadi rahasia.